Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta ataupun audiens segera mengisi laporan absen, diisi dengan nama beserta dengan data diri yang tertera untuk mendapatkan atau memproses sertifikat terlampir ya nanti setelah webinar ini. Begitu. Akan saya lanjutkan. Untuk rangkaian acara kita selanjutnya, kami persilakan sebelumnya kepada Ibu kita, Ibu Dr. Erna Widodo, Magister Manajemen, untuk melakukan sambutan atau pembukaan perihal acara webinar dan juga turnamen ini. Untuk Ibu Erna, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Adam. Selamat pagi untuk Anda semua. Ya, kepada Pak Daniel, Wakedua kita, Pak Hendro, Ibu Amalia, selaku dosen kita yang cantik, belum ketemu tapi saya sudah melihat wajahnya di foto-foto. Kemudian juga mas-mas dan mbak-mbak yang tergabung di BEM, ya. Mas Adam sendiri yang tampilnya biasa nih, kayaknya setnya Pak Daniel ini nanti untuk ke depan gitu. Dan juga Ibu Lia, ya, Lia ini ada tulisannya tapi belum lihat wajahnya. Dan semua peserta yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari yang cerah ini, semalaman kita diguyur hujan, saya sudah deg-degan kalau banjir, tapi alhamdulillah pagi ini ternyata cuaca berpihak kepada Anda semua, pertanda baik ya. Kita bersyukur bahwa ternyata saya tidak menyangka Pak Daniel bisa menggali potensi-potensi adik-adik kita yang tergabung dalam IGI ini untuk maju ke depan dalam rangka mengadakan lomba ya, lomba e-sport ya, yang berjudul Esport and Peluang Karir bagi Generasi Muda. Ini memang sesuatu banget gitu ya, yang sangat membanggakan gitu karena Anda bermain pada zamannya ya. Saya harapkan ke depan kita tetap terus menggali lagi apa saja yang bisa kita kembangkan ke depan. Prosesnya pun saya lihat cukup baik karena Anda diawali dengan membuat proposal. Dengan demikian kami bisa mengikuti arahnya, dan apalagi juga sudah lama sebetulnya Pak Daniel cerita tentang Ibu Amalia, tetapi waktu itu kayaknya kita masih waktunya ya yang masih belum ada ya, masih banyak sekali samber dengan kegiatan-kegiatan lain, persiapan akreditasi dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama bisa memulai. Andai kata kita sudah memulai, mungkin jangan berhenti. Mengapa demikian? Karena kegiatan ini sebenarnya positif dan bagus ya. Bisa mengembangkan kreativitas, bisa memaksa untuk berpikir cepat dan cerdas. Kemudian Anda juga mengenal manajemen strategik gitu ya. Karena kalau sport, game, atau lomba-lomba itu biasanya memang akan menguras energi, terutama energi otak kalau ini. Tapi saya juga belum tahu isinya seperti apa, sehingga saya akan mencuri-curi nanti kira-kira apa yang akan diarahkan oleh Ibu Amalia. Saya mohon maaf ini close camp karena memang saya sedang ada kegiatan lain, tapi insya Allah saya bisa mencuri-curi sehingga setidaknya saya kepingin tahu apa sebetulnya kegiatan-kegiatan generasi muda saat ini, sehingga orang-orang seperti saya yang hidup di zaman kolonial setidaknya bisa diterima di zaman milenial ini. Kemudian pesan saya hanya satu saja. Setiap kita melangkah itu kita dihadapkan kepada pilihan yang sifatnya positif atau negatif. Apa saja ya.
e-sport tentu saja bagian dari salah satu ilmu yang akan dikembangkan. Bahkan ilmu itu sendiri adalah suatu tools ya yang bisa mengarah kepada hal-hal yang positif dan negatif. Nah, khususnya untuk istilah game ini pasti ada unsur negatifnya. Tapi saya yakin bahwa Anda semua bisa atasi ini dengan baik. Anda sudah sangat dewasa, sehingga Anda bisa mengambil hal-hal yang semuanya serba positif. Mengapa dikatakan game ini bisa negatif? Karena ini akan mengandung unsur ethics. Ethics yaitu ketagihan. Nggak apa-apa, asal kita ketagihan dengan ilmu, dan ilmu itu bisa dibawa kepada hal-hal yang negatif. Jangan sampai Anda tersesat gara-gara dalam ilmu itu sendiri. Namun demikian, saya yakin di bawah asuhan ketiga kami yang cerdas ya, kemudian juga kami juga punya rohaniawan di sini, Pak Hendro ya, yang selalu hadir bersama Anda tanpa pilih kasih, agama apapun beliau rangkul, dan beliau tidak pernah kekurangan senyum, selalu senyum dimanapun beliau berada, sehingga kalau kita melihat beliau kita merasa akrab ya. Dan apalagi di sini ada Ibu dosen Anda, Ibu Amalia, yang semua itu akan mengawal Anda untuk berjalan kepada hal-hal yang lebih positif ke depan, lebih progres, dan bisa mendevelop di pemikiran-pemikiran Anda untuk menghadapi masa depan yang semakin complicated. Oke, selamat melaksanakan e-sport ini. Sukses ke depan. Selamat juga kepada BEM yang penuh dengan inisiatif. Dengan ini, e-sport Bismillahirrahmanirrahim kami buka. Ya, silahkan. Saya kembalikan kepada Mas Adam, silahkan. Baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Erna Widodo atas sambutan dan juga pembukaannya. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang semua kita jabakan untuk hari ini dan kedepannya tetap berjalan dan sukses. Amin. Selanjutnya, akan saya lanjutkan ke rangkaian acara, yaitu sambutan daripada Wakil Ketua 3 STIG kita, Bapak Daniel Purba, Sarjana Kedokteran Gigi, Magister Administrasi. Untuk Bapak Daniel, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI, Ibu Dr. Erna Widodo, MM. Terima kasih Bu sudah memberikan sambutan dan berkenan hadir di acara webinar kita. Terima kasih Dan kembali juga, Pak Daniel Purba. terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga di sini sudah hadir narasumber untuk acara e-sport kita, Ibu Amalia Hadi, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Daniel. Ya, sudah bisa berkenan untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Dan juga ada moderator kita, Pak Hendro Budianto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Selamat pagi Pak Hendro. Terima kasih Pak, sudah berkenan juga untuk bisa hadir dan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Dan juga rekan-rekan dosen yang berkenan hadir juga pagi hari ini, selamat pagi, dan juga rekan-rekan BEM yang melaksanakan kegiatan dan seluruh mahasiswa yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih semua sudah mau mensukseskan acara kita webinar perihal e-sport. Nah, e-sport ini memang salah satu bidang kegiatan kehidupan
kita sehari-hari yang memang akhir-akhir ini di zaman pandemi COVID-19 memang sangat pesat sekali. Saya melihat di berbagai macam media, surat kabar, elektronik maupun cetak, perihal e-sport ini memang sangat pesat sekali dan memberikan peluang bisnis bagi kita yang memang bisa mengambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya apa? Bagaimana kita bisa mengorganisasikan, mengorganisir, memanage hidup kita agar bisa lebih berarti dan menghasilkan sesuatu, ya terutama dalam hal bisnis, sehingga e-sport ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita di hari-hari maupun di masa yang akan datang. Nah, tidak menutup kemungkinan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua, bahwa memang ada sisi-sisi negatif. Ya, seperti edik, kecanduan, atau juga ya memang ada pesan-pesan sponsor di balik itu yang memang banyak ada positifnya juga dan juga ada sisi negatifnya juga. Maka dari itu saya tertarik sekali mengadakan webinar e-sport ini karena yang kita tahu Bu Amalia itu mengorganisir sebuah organisasi e-sport yang sangat sukses di skala nasional dan di beberapa game yang lainnya itu sudah sampai ke skala internasional. Dan sayang sekali kalau kita tidak bisa mengoptimalkan beliau. Beliau juga seorang dosen tetap kita, dosen tetap setia IGI, bidang program studi manajemen, yang hampir sehari-hari bisa kalian temui secara online ya, karena sekarang masih zaman pandemi. Dan beliau juga seorang praktisi e-sport tadi itu. Nah, makanya saya berinisiatif sekali untuk bisa kita mendengarkan dari beliau peluang apa sih dalam e-sport ini yang bisa kita optimalkan sisi positifnya agar juga bisa memberikan suatu peluang bisnis bagi kita, generasi muda, generasi industri 4.0 yang akan melangkah ke 5.0, sehingga kita tidak ketinggalan dengan lembaga-lembaga lain, lembaga pendidikan lain. Karena seperti kita ketahui, kalau saya zaman dulu, ya kalau saya main game itu cuma satu, sudah pasti diomelin. Nah, kalau sekarang kelihatannya sudah ada di berita di secara elektronik atau cetak bahwa orang-orang tua tertentu mensupport anaknya dalam e-sport ini agar dia prestasi. Nah, itu dia. Makanya kalau zaman saya, game itu tidak ada prestasinya, itu hanya wasting time aja. Ngapain kamu? Bukannya baca? Nah, kan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi niat saya sebenarnya e-sport ini apa sih? Karena beberapa orang juga, termasuk Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, menyebutkan e-sport ini adalah ekonomi kreatif. Nah, dulu tuh saya nggak pernah, SMA, SMP tidak pernah ada yang namanya ekonomi kreatif. Ekonomi itu ya makro, mikro, manajemen, akuntansi, dan ya sebagainya. Nah, sekarang ada yang namanya ekonomi kreatif. Nah, nanti kita dengar dari narasumber kita, dosen tetap kita yang sudah skala praktisinya sebagai manajemen e-sport itu skalanya sudah nasional, sudah internasional di beberapa game, sehingga beliau bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Singkat cerita, saya nggak mau terlampau panjang. Mari kita dengarkan nanti narasumber kita, Ibu Amalia Hadi. Kita cermati sehingga kita bisa melihat sisi positifnya, peluang apa yang bisa kita raih di masa yang akan datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Daniel atas sambutan, advice, dan juga informasinya. Semoga dapat berjalan dan juga terlaksana sesuai dengan rencana ya Bapak. Amin. Baik, kita lanjutkan untuk rangkaian acara di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan diberikan sambutan ataupun diberi informasi oleh narasumber kita dan juga pemapar materi kita, Ibu Amalia Hadi, Sarjana Sosial Manajemen Magister atau Magister Manajemen kita. Kepada Ibu Amalia, kami persilakan. Oke, terima kasih Adam. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua, Ibu Dr. Erna Widodo, Pak Daniel Purba, dan Pak Hendro. Ini bisa saya mulai ya? Cuma saya mau share screen tapi masih di disable. Bisa tolong di open? Ini dari peserta berapa yang ikut turnamen ini? Di kisaran Adam. 30 lebih Ibu ya, sepertinya. Adam, Ya, Badan? Adam bisa Adam. dengar suara Pak Hendro? Jelas Bapak, jelas. Ya. Iya. Maaf, sebelum Ibu Amalia boleh sedikit sharing ya itu apa mengenai Ibu Amalia dulu sebentar, boleh? Boleh Bapak. Adam? Iya Bapak Hendro, dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih Adam. Terima kasih Ibu Dr. Erna, Ketua STI IGI, dan Pak Daniel, Wakil Ketua 3, dan juga Ibu Amalia, narasumber kita. Barangkali teman-teman ada yang sudah mengenal ya Ibu Amalia, tapi boleh kita sedikit sharing sedikit Ibu Amalia. Bu Amalia ini lahir tanggal 20 April, tapi tahunnya Pak Hendro nggak tahu tahun berapa lahirnya ya. Nanti Bu Amalia sendiri yang memberitahu ya. Yang pasti masih oke sekali ya. Kemudian Ibu Amalia itu punya hobi traveling. Travelingnya terakhir di mana Ibu Amalia? Terakhir dekat aja Pak, ke Bogor aja. Oh iya ya, ke Bogor ya. Tapi menarik ya traveling ya. Ya, nah Ibu Amalia menempuh pendidikan S1 After Teaching itu di Universitas Indonesia, dan juga S2 Magister Manajemen itu di Universitas Diponegoro Semarang. Nah, Ibu Amalia punya pengalaman kerja di industri game. Di industri game itu dari tahun 2010. Berarti sudah hampir 11 tahun ya, Bu? Iya, betul. 11 tahun, kemudian bergabung di eSport itu sebagai Strategic Partnership Manager. Nah, ini pasti pengalamannya tentang industri game itu tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung secara online, entah di mana posisinya ini ya, di rumah atau di jalan atau di kampus ya, ini kesempatan yang bagus karena industri game sudah menjadi peluang karir ya, peluang karir bagi generasi muda. Salah satunya adalah para mahasiswa yang punya cita-cita tinggi, punya harapan yang tinggi. Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Erna tadi, ada dua sisi ya, teman-teman, ada yang negatif maupun yang positif. Itu selalu ada. Nah, saya sebelum Bu Amalia mempresentasikan, saya sharing sedikit aja. Beberapa bulan lalu saya mendampingi anak SMA Ibu Amalia, anak SMA kelas 2, satu semester tidak pernah ikut sekolah Ibu Amalia.
Artinya dia tidak pernah hadir sekolah. Ternyata anak ini suka main game. Akhirnya dipanggil oleh sekolah untuk memperbaiki gitu ya. Nilai-nilainya juga belum ada. Tapi aneh ketika diuji itu nilainya bagus semua. Di atas 90. Para guru itu bingung ini diberi nilai berapa. Nah, ternyata anak ini suka main video game dan suka ikut bertanding, bahkan bisa menghasilkan uang. Nah, ini kejadian yang saya dampingi, dan dia bisa menghasilkan uang, tetapi dia tidak hadir selama 1 semester untuk sekolah, lewat online kan, karena dia main gamenya itu di jam-jam sekolah ya. Nah, tapi ketika dia diminta untuk remedial macam-macam, itu malah nilainya di atas 90 ya dari semua pelajaran. Ternyata dari IQ-nya memang pintar gitu. Nah, para guru bingung ini bagaimana nih anak ini kan, bagaimana diarahkan dan sebagainya. Tapi akhirnya para guru memutuskan untuk membimbing dia, dan akhirnya dengan manajemen waktu anak ini bisa mengubah perilakunya untuk main game, dan didukung untuk meneruskan kemampuannya dia main video game karena dia ikut lomba-lomba dan sudah menghasilkan prestasi dan uang juga. Jadi dia sudah dapat pemasukan dari game itu ya Bu Amalia ya. Iya, Pak. Ini ya. Nah, ini sharing, tapi sharing yang positif yang kita ambil untuk mengawali pemaparan materi oleh Ibu Amalia di Sarjana Sosial Magister Manajemen. Baik, Ibu Amalia, waktunya saya berikan kepada Ibu untuk memaparkan webinar kita, peluang karir untuk generasi muda melalui e-sport. Ya, e-sport itu apa? Yang pasti tahunya adalah Ibu Amalia. Kita ambil teman-teman muda positifnya ya, dan peluangnya, sehingga nanti itu bisa menjadi nilai tambah buat kita generasi muda untuk mengisi di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan dimanapun kita berkarya. Oke, baik, saya berikan waktu kembali kepada Adam dan kepada Ibu Amalia. Baik, silakan Ibu. baik. Dipersilakan kembali untuk Ibu Amalia memaparkan materi ataupun informasinya. Kami persilakan Ibu Amalia. Ya, terima kasih Pak Hendro, terima kasih Adam. Baik, boleh dibantu untuk materinya? Oke, jadi ini ya, pengalamannya Pak Hendro menarik ya. Ternyata nggak ke sekolah ya. Gitu. Iya, Jadi Ibu. memang ada 2 sisi untuk game itu sendiri ya Pak. Jadi kita ngomonginnya lebih ke game sih. Kalau e-sport itu soalnya lebih khusus lagi. Itu jadi untuk hari ini saya akan sharing pengalaman dan juga sharing pengetahuan ya yang saya dapat selama saya berkecimpung di industri game dan e-sport gitu. Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai e-sport dan juga peluang karirnya bagi generasi muda. Generasi muda itu ya yang sekarang ini, kalian ini gitu, yang memang nggak bisa dipungkiri ya. Kalau pas saya dulu mungkin mainnya nggak terlalu, masih zamannya ini ya Nintendo atau main yang lebih tradisional lagi gitu. Tapi kalau kalian mungkin udah semuanya hampir rata-rata mainnya game mobile ya, baik itu yang kompetitif maupun yang sekedar fun aja gitu. Next. Sebentar ya, Ibu. Iya. Oke. Silakan. E-sport. Banyak yang udah dengar ya, harusnya ini istilahnya beberapa tahun terakhir udah mulai banyak dikenal orang juga gitu. Apa sih e-sport?
Jadi e-sport itu sebenarnya ini ya, mungkin kepanjangannya adalah electronic sport atau olahraga elektronik. Jadi kalau olahraga elektronik beda ya sama olahraga yang tradisional. Kalau elektronik itu akan membutuhkan pertama koneksi internet, lalu juga peralatan pendukungnya ya, bisa laptop, bisa komputer gitu, dan yang mensupport semuanya ya. Mungkin kalau gamer tahu ya, butuh headset khusus, butuh keyboard khusus, mouse khusus gitu ya, bahkan sampai kursinya pun khusus gitu. Kalau yang memang sudah ke profesional gamer. Lanjut. Ini di next aja. Oke. Ini kalian bisa baca ya. Jadi e-sport itu ini adalah permainan ya, permainan video game yang memang sifatnya kompetitif gitu, tapi sudah masuk di level profesional dengan format yang lebih terorganisir. Bisa formatnya itu bentuknya turnamen atau liga dengan tujuan tertentu. Bisa untuk tujuannya itu memenangkan kejuaraan atau memenangkan sejumlah hadiah, bisa bentuknya barang atau uang ya. Dan terdapat perbedaan yang jelas antara pemain dan tim yang bersaing satu sama lain. Jadi e-sport ini bukan sekedar ini ya, main game, leveling, seperti itu. Enggak semudah itu e-sport ini. Jadi di belakang e-sport itu, mungkin kalau diibaratkan itu seperti ini ya, seperti kerja tim yang memang ada koreografinya di sana. Jadi ada strategi yang rumit, terus ada semuanya harus dipikirkan secara matang, terus membutuhkan ini ya, kerjasama yang baik antar satu orang dan satu orang lainnya, karena e-sport ini adalah lebih ke kerjasama tim juga gitu. Contohnya kalian setelah ini ya, turnamen Mobile Legends ya. Nah, itu untuk main Mobile Legends, itu menurut saya nggak mudah gitu. Saya sendiri nggak bisa main Mobile Legends. Saya hanya penikmat ini aja ya, permainan Mobile Legends aja, tapi saya sendiri nggak bisa main Mobile Legends. Cuma saya tahu untuk dikatakan menang kalahnya itu seperti apa. Saya pernah mencoba main Mobile Legends. Mobile Legends itu masuk kategori ini ya, genrenya MOBA. Itu susah ternyata. Nggak semudah itu. Kamu harus hafal strateginya kayak gimana, terus hero-nya ada banyak, terus istilahnya ada meta atau strategi-strategi uniknya yang banyak gitu yang harus dihafal dan harus sinkron dan bisa berubah-ubah ya tergantung pada saat itu lawannya siapa. Itu makanya kenapa anak-anak sekarang sebenarnya pinter-pinter gitu kalau mereka bisa main game e-sport. Next. Nah, di sini secara garis besar ya, secara umum genre e-sport itu sebenarnya ada banyak ya. Genre itu sama ya kayak olahraga tradisional, misalnya ada bola, ada voli, e-sport juga sebenarnya ada banyak. Cuma yang paling umum 3 ini ya. Jadi ada genre shooter itu game yang tembakan, strategi itu lebih ke mikir ya. Lalu ada sport simulation. Jadi ini simulasi olahraga tradisional. Kalau untuk yang shooter, ini ada battle royale. Kalau battle royale itu seperti apa? Jadi ini mirip sama ini ya, yang klasik atau yang squad, cuma bedanya di battle royale itu lebih dari 2 tim yang main gitu. Jadi bisa sampai mungkin 16 tim atau total kalau yang sekarang kayak di Free Fire atau PUBG Mobile itu bisa sampai 100 player main dalam waktu yang bersamaan. Mereka saling tembak-menembak ya, saling memutar otak untuk strategi yang paling baik agar bisa memenangkan pertandingannya. Lalu juga ada squad. Squad itu mungkin
lebih ke ini ya, lebih ke yang tim gitu. Jadi ada 2 tim merah dan tim biru biasanya ya kalau yang squad itu, dan mereka bertanding satu sama lain. Kalau Battle Royale nggak cuma 2, bisa lebih gitu. Kalau yang klasik itu main sendiri ya, tapi online gitu. Lalu ada ini ya, kartu ya. Ada yang pernah main Hearthstone atau Clash Royale? Clash Royale pernah, Ibu. Pernah ya. Saya juga pernah coba main sekali lagi. Akhirnya saya nggak main karena susah. Karena ini nggak beda ya sama permainan kartu tradisional ya. Jadi kalau yang main di card atau deck building ini, setiap kartu itu punya apa ya? Punya karakter dan punya ininya masing-masing gitu. Jadi main kartunya itu bisa menyerang lah seperti itu, dan itu beda-beda. Nah ini sama, ini strategi juga gitu. Jadi yang Hearthstone ini pernah sampai si game ya kalau nggak salah, walaupun hanya eksibisi gitu. Nah setelah itu juga ada yang real time strategy. Ada yang pernah main StarCraft atau Warcraft? Ini lebih ke strategi ya. Lalu, nah yang paling populer di Indonesia ya, selain yang tadi ini Battle Royale, ini ada multiplayer online battle arena. Itu kalau kalian belum tahu kepanjangannya MOBA ya, ini kepanjangannya. Multiplayer online battle arena. Jadi arena pertempuran online dengan banyak pemain. Yang paling populer di Indonesia itu ada Mobile Legends ya, sama LOL dan juga Dota 2. Tapi kayaknya Mobile Legends ya yang sekarang yang mendominasi untuk pasar di Indo. Lalu ada ini ya, yang terakhir itu simulasi sport, jadi dibagi menjadi racing atau balapan, yang tradisional, yang hybrid, sama yang fighting. Nggak usah saya jelasin lagi ya, kayaknya tahu bedanya nih, bedanya apa gitu. Nah kalau yang fighting ini sebenarnya modernisasi dari Street Fighter yang jadul gitu. Jadi ini dibikin secara online dan dipertandingkan. Lanjut kita masuk ini ya, harus tahu juga ya sejarahnya di e-sport itu seperti apa gitu. Jadi e-sport itu enggak yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi dia sudah lama ya, dari awalnya itu di tahun 1972. Jadi di tahun 1972 itu ini ya disebut sebagai salah satu turnamen e-sport pertama di dunia. Nah, itu diadakan oleh Stanford University oleh mahasiswa-mahasiswa komputernya, dan hadiahnya di situ ini ya, bukan hadiah uang miliaran atau hadiah barang yang mewah ya. Jadi tuh mereka hanya memperebutkan hadiah langganan majalah Rolling Stone. Gue lupa ngomong sama lu. Bisa di Anjing, weh. Gua kejebuk dulu anjing. Adam, bisa di-unmute yang itu Adam? Sudah ya Bapak? Bisa dilanjutkan, iya. Ibu Amelia? Ya, makasih ya Adam. Lanjut ya, itu tahun 1972. Jadi pada masa itu internet aja ini ya belum populer gitu. Komputernya pun pada masa tahun 1972, 1980 itu belum secanggih sekarang gitu. Jadi masih komputer tuh yang jadul, yang ukurannya sangat besar, terus dianggap juga sebagai salah satu barang yang mewah di sana. Jadi orang-orang yang ingin main game pada waktu itu hanya bisa main entah di kantornya, entah di universitas yang memang ada komputernya. Makanya kenapa turnamen e-sport pertama itu berlokasi di universitas ya. Lalu 8 tahun setelahnya itu
Atari itu mengadakan turnamen yang pertama yang terbesar di dunia tahun 1980. Kenapa terbesar pada saat itu? Karena yang ikutan tuh lebih dari 10.000 orang. Atari ini kan gamenya main sendiri kan. Jadi kalau e-sport kan mainnya main bareng kan, online gitu. Kenapa bisa jadi dikategorikan ke e-sport itu? Karena walaupun main sendiri, jadi caranya itu mereka dengan menghitung skor. Lalu lanjut lagi di tahun 1990, Nintendo, ada yang pernah main Nintendo, jadi Nintendo itu bikin kejuaraan dunianya. Di tahun 2000, ini ada Korea Esport Association atau KESPA. Makanya kenapa negara Korea itu pionir dalam e-sport, dalam game. Karena mereka juga yang pertama ya bikin asosiasi e-sport dari tahun 2000, sehingga sekarang perkembangan e-sport di Korea itu sudah sangat maju, jauh dibanding di Indonesia. Tahun 2004 ditandai dengan transfer pemain pertama dari SK Gaming ke NOA. Itu di bola atau olahraga tradisional lainnya ada juga ya transfer pemain gitu. Di e-sport juga sama gitu. Sampai sekarang ya. Jadi ada transfer pemain atau buyout namanya. Nah, itu dari satu tim ke tim lain ya, bisa jual beli pemain. Itu angkanya juga udah mulai dari puluhan sampai ratusan juta ya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar rumornya, kalau mau beli lemon berapa gitu, lemon yang dari RRQ, itu angkanya udah miliaran. Iya, memang segitu angkanya. Jadi semakin pemain e-sport itu populer dan jago, jadi harganya dia untuk ditransfer tuh semakin mahal. Tahun 2009 itu muncul game LOL yang semakin membuat banyak orang main dan aware sama e-sport. Lalu muncul Twitch gitu. Twitch itu kalau ada yang belum tahu, jadi ini salah satu platform online streaming. Mungkin kayak YouTube ya, terus kayak Facebook, gaming gitu. Nah, ini Twitch yang awal ya masuk ke e-sport di 2011. Jadi pertandingan-pertandingan game itu mulai banyak disiarkan di Twitch juga. Terus banyak juga dari professional player yang live streaming di Twitch. Lalu lanjut tahun 2013 itu League of Legends itu bikin World Championship ya. Jadi dia ini secara offline. Jadi secara offline di Los Angeles mereka berhasil menjual 16.000 kursi. Itu kalian bisa bayangin sebanyak apa ya orangnya, 16.000. Dan tahun 2014, 1 tahun setelahnya, itu di Korea ya, di Seoul, itu kurang lebih mereka mendapatkan 40.000 ya live spectator, jadi orang yang nonton pada saat bersamaan. Nah, 2015 mulai masuk ke Olimpik walaupun hanya eksibisi. Kalau di Indonesia sendiri, e-sport itu mulai naik ya, itu di 2017. Mungkin bersamaan dengan game Mobile Legends sendiri, game mobile. Lalu pada tahun 2018, di sini ditandai dengan e-sport masuk ke Asian Games. Dan 2019 masuk ke SEA Games. Yang paling baru di 2020 tahun kemarin itu pemerintah kita sudah membentuk ya namanya Pengurus Besar e-sport Indonesia, itu sama seperti PSSI-nya bola ya. Jadi sudah ada secara resmi ya dari pemerintah yang tujuannya di situ akan mengatur dan mengorganisasi e-sport yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena sekarang hampir semua negara ya kayaknya sudah punya badan sendiri ya untuk e-sport, dan e-sport itu sudah mulai dipertandingkan ya baik secara lokal
nasional maupun internasional. Jadi sudah jadi salah satu cabang olahraga juga. Yang terakhir yang baru selesai ya, jadi di PON Papua ya, di PON Papua ini e-sport masuk sebagai eksibisi, dan itu antusiasmenya tinggi untuk e-sport pada saat PON Papua. Next. Kita udah ngomongin ya sejarah e-sport tuh seperti apa gitu. Ini kita masuk, nah ini kalau kalian lihat ini potret ini ya, yang turnamen Space Invader, kalian bisa bayangin ya, komputernya masih tabung-tabung seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalau ada yang tahu, ini adalah turnamen terbesar e-sport tahun ini ya, tahun 2021. Ini namanya TI Dota 2, ini genre gamenya MOBA. Hadiahnya itu 40 juta dolar. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 500 miliar lebih ya, hampir 600 miliar hadiahnya. Itu udah paling besar ya. Jadi sport tradisional juga nggak bisa ini ya, kalah sama Dota ini. Makanya sebesar itulah e-sport di dunia ya. Lanjut. Kayak kita ngomongin ini ya, pasar e-sport global gitu. Ini juga kaitannya kenapa e-sport itu sekarang jadi primadona ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih dari tahun 2019 sampai 2021 dan diproyeksikan ya ke 2024, nilai pasarnya itu terus naik ya, dan pertumbuhan per tahunnya itu bisa di atas 11%. Ini dalam miliar ini ya, dalam jutaan dolar ya. Jadi di 2021 itu diperkirakan tumbuh 1.084,1 juta dolar. Itu berapa triliun ya pasarnya. Dan di 2024 tumbuhannya lebih banyak lagi. Dan untuk e-sport itu erat kaitannya ya juga dengan penonton atau audiens yang menonton game-game atau pertandingan turnamen. Jadi di 2021 itu diperkirakan akan tumbuh mencapai 474 juta penonton secara global ya, dengan pertumbuhan tahun ke tahunnya itu 8,7%. Next. Kalau di Asia Tenggara seperti apa gitu. Jadi kalau di Asia Tenggara, kalau kalian lihat ini udah diurutkan ya. Jadi ada 5 nih. Jadi ini diurutkannya berdasarkan pendapatan di game. Jadi nomor 1 ternyata di Asia Tenggara itu adalah di Indonesia. Jumlah gamernya fantastis ya, ada 102 juta gamer di Indo dengan pendapatan di gamenya itu 1,74 miliar dolar. Itu berapa triliun ya. Lalu diikuti dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Makanya kenapa jangan heran kalau banyak turnamen e-sport di sini. Terus banyak juga muncul tim-tim e-sport. Lalu banyak juga ini ya, game atau developer atau investor yang membuka entah kantornya, entah game baru cabang di mana gitu ya, di sini gitu, karena memang pasarnya yang di Asia Tenggara, Indonesia ini yang paling besar. Dengan pasar yang paling besar, itu otomatis lapangan pekerjaannya juga semakin banyak. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Next. Nah, kalau di Indo, game itu kan ada game PC, ada game konsol itu kayak PS ya, PS, Nintendo itu konsol, ada juga game mobile itu yang kalian mainin di smartphone kalian. Nah, ini kalau
ngelihat dari nilai pasar menurut jenis perangkat, mobile game itu yang mendominasi di Indonesia. Jadi 72% dari total gamer yang di Indo itu main mobile game. Dan 79% dari total pendapatan e-sport di Indonesia itu berasal dari mobile. Makanya ini juga nggak lepas dari jumlah smartphone yang beredar juga ya di seluruh dunia. Jadi kalau di dunia itu sekarang pengguna smartphone itu sudah mencapai 3,9 miliar itu di seluruh dunia. Kalau di Indonesia itu masuk peringkat ke-4 ya di dunia untuk pengguna smartphone-nya. Makanya nggak heran kalau mobile game itu populer di sini. Itu memang ini ya sejalan ya dengan data di pasar. Lanjut. Oke. Nah, yang menariknya lagi, pandemi COVID ini justru mempercepat ya pertumbuhan e-sport gitu. Di mana untuk sport yang lain mereka melambat, e-sport ini menjadi semakin cepat. Kenapa? Karena pas pandemi itu orang-orang terpaksa ya terkurung di rumah, nggak bisa kemana-mana. Orang-orang ini tetap butuh hiburan. Hiburannya apa? Mau nggak mau main game gitu, main game apapun itu ya. Jadi di sini dari 46% orang-orang itu beralih main game mobile ya untuk pertama kalinya karena pandemi. Daripada bosan ya. Lalu 60% peningkatan traffic game di Indonesia itu terjadi selama pandemi dan 40% peningkatan nilai industri e-sport di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021. Itu ya, kenapa naik e-sport. Oke, setelah kita tahu lah e-sport itu seperti apa, terus pasarnya sebesar apa, tuh ya. Nah, kita akan bahas mengenai peluang karir di e-sport itu ada apa aja sih, seperti apa gitu. Sekarang silakan di next. Peluang karir ini ya erat hubungannya ya dengan ekosistem di e-sport itu sendiri. Bisa di next ya. Jadi kalau ngomongin peluang karir, kita mesti tahu juga nih pemain-pemain di e-sport itu ada siapa aja. Nah, e-sport itu ada banyak ya pemainnya. Yang pertama itu kalau dari games, terus ada dari publisher. Publisher itu adalah orang yang perusahaan yang menerbitkan game atau membuka layanan game. Gitu. Kalau developer ada di sini ya, di orang yang bikin game-game ini yang Mobile Legends, PUBG ini developer. Lalu ada tim. Tim itu adalah tim e-sport ya, tim e-sport yang mengikuti event yang diadakan oleh IO di luar dari publisher game dan juga turnamen-turnamen ya, liga-liga di sini. Liga, lalu juga ada brand sponsor. Brand sponsor itu adalah brand-brand baik yang brand endemik maupun non-endemik yang mensponsori kegiatan event liga ataupun tim. Dan juga ada channel. Channel itu adalah lebih ke channel ini ya, live streaming. Karena e-sport ini sekarang sudah ini ya, erat kaitannya dengan live streaming. Nah, semuanya ini ada orang-orang yang menjalankan di belakangnya gitu. Dan ini ada profesi di belakang sini juga. Lanjut. Nah, dari ekosistem itu juga berdampak ya. Jadi bagi Indonesia, jadi ada dampak, ini saya bagi dua aja, dampak ekonomi dan dampak sosial. Next, kalau untuk dampak ekonomi, udah pasti ya, tadi ngomongin tentang penyerapan tenaga kerja. Karena untuk misalnya tim e-sport ya, untuk nge-running tim e-sport udah pasti ada manajemen di belakangnya, nah itu menyerap tenaga kerja. Dan juga sumber pendapatan bagi pemerintah. Tim e-sport yang udah bentuknya PT ya, terus publisher game juga biasanya yang ke Indo bentuknya PT.
itu semua bayar pajak gitu, dan ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Dan juga dampak ekonominya mengembangkan industri kreatif gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua ya, sama Pak Hendra, Pak Daniel ya. Jadi memang dampaknya itu mengembangkan industri ekonomi kreatif. Kenapa? Karena di e-sport ini ya profesinya ada banyak gitu. Yang di industri kreatif contohnya seperti konten kreator, baik itu di sosial media maupun di YouTube ya. Nanti saya jelasin lagi. Lanjut. Untuk dampak sosialnya ini ya, jadi mendapat ini ya dukungan dari pemerintah itu. Kalau misalkan sebuah tim atau orang itu ikut kejuaraan internasional dan menang juara dunia, itu akan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dan juga dampak sosialnya sekarang sudah mulai ya, e-sport itu dijadikan program ekstrakurikuler. Itu jadi mulai diadopsi oleh lembaga pendidikan. Jadi itu salah satu cara mereka untuk merangkul mahasiswanya agar tetap dekat gitu. Karena lebih baik dibimbing ya dan diarahkan daripada dilarang gitu. Karena anak-anak susah ya dilarang, apalagi main game gitu, mending diarahkan dari sekarang. Karena e-sport itu goalnya tuh nggak cuma jadi professional player gitu, jadi ada banyak di balik itu pekerjaan-pekerjaan yang akan menarik perhatian mereka. Next, nah kayak kalau ngomongin karir di e-sport, ini karena saya bekerja juga di sebuah tim e-sport ya. Ini saya jelasin yang ada di tim e-sport yang di Indo ya. Itu jadi untuk karir di tim e-sport itu ada beberapa ya. Ada namanya professional player. Kalau professional player itu nggak semua orang yang main game itu punya kesempatan untuk jadi professional player. Jadi yang bisa jadi professional player masuk ke tim-tim e-sport besar itu hanya mereka yang memang punya bakat. Sekali lagi bakat gitu. Kalian rajin banget gitu, konsisten main, tapi kalian nggak ada bakat, mending kalian stop gitu. Nggak usah berpikir kalian mau jadi professional player. Kalian buang-buang waktu. Mending kalian jadi yang lain aja gitu. Makanya kenapa professional player itu jumlahnya juga nggak banyak ya, dan biasanya tim-tim e-sport tuh saling rebutan gitu kalau misalnya mereka sudah menemukan satu atau dua yang bisa direkrut. Professional player, ada yang penasaran nggak? Sebenarnya gajinya berapa sih gitu? Sini ada yang kenal nggak nih foto-foto ini? Ada? Ada yang tahu ini mukanya siapa? Ada Siapa? Wahyu? beberapa sih dari event Mobile Legends itu ada Albert, ada VN, terus yang di sebelah kiri itu kalau nggak salah dulu dia mantan pemain Point Blank ya? Iya, betul. Penasaran nggak? Gajinya berapa sih sebulan? Atau kamu bisa nebak berapa gaji mereka sebulan nih? Gajinya Sin deh, Sin. Kebayang nggak gajinya pro player sebulan berapa? Puluhan juta mungkin ya. Oke, puluhan juta ya. Untuk sekarang kalau pro player yang udah selevel Sin ya, itu bisa ratusan juta ya per bulan. Udah bukan puluhan lagi gitu. Nah, itu kenapa banyak orang yang masih mau ya, banyak anak muda yang masih mau jadi professional player. Jadi mereka mikirnya gajinya gede banget gitu. Tapi untuk si Sin ini bisa sampai pada tahap dia punya gaji ratusan juta, itu nggak gampang, itu nggak mudah. Gitu. Dia ada effort yang dilakukan sama si Sin ini gitu. Jadi dia itu ini ya multi job ya. Jadi dia nggak cuma pro player, tapi dia juga
jadi konten kreator juga gitu. Jadi dia jadi YouTuber juga. Dia melakukan live streaming. Live streaming itu sebulan bisa 80 jam, bisa 80 sampai 100 jam lebih loh. Jadi dia harus membagi waktunya antara keluarga, terus waktu latihan, waktu untuk tanding, dengan waktu dia untuk bikin konten ya, dan juga waktu untuk live streaming gitu. Jadi mungkin kalau dibilang tidurnya berapa jam, tanya aja, mungkin tidurnya sedikit kali ya dia gitu. Kenapa gitu? Kenapa dia sampai seperti itu? Karena sebenarnya pro player itu karirnya itu lebih pendek ya dibanding atlet-atlet olahraga tradisional lainnya. Pro player itu paling bisa hitungan bulan atau cuma maksimal 2-3 tahun ya, itu habis itu pensiun. Makanya beberapa nama di RFQ juga banyak ya yang udah pensiun ya, kayak yang di tengah nih si Ken Boy ini udah pensiun nih. Ada juga Tuturu udah pensiun. Selain pro player, ada apa lagi? Ada pelatih gitu. Nah, pelatih ini ya, jadi dia bertanggung jawab atas biasanya satu tim ya, pelatih itu yang mengatur jadwal mereka, strategi ya, yang menjaga keharmonisan dari masing-masing pemain, itu pelatih. Untuk jadi pelatih pun itu ada kualifikasinya ya. Jadi biasanya yang kalau di Indo sekarang yang jadi pelatih itu mantan pemain ya. Jadi pemain yang udah pensiun, mereka bisa beralih profesi jadi pelatih, ataupun mereka bisa jadi konten kreator atau jadi analis. Bahkan ada juga pemain di RRQ yang masuk ke manajemen gitu, jadi manajer tim. Nah, kalau untuk analis beda ya sama pelatih. Kalau analis itu dia ini ya membantu pelatih menganalisis game-game yang dimainkan oleh tim gitu. Entah itu game yang sudah dimainkan atau game dari tim lawan ya dianalisis, dimainkan gitu. Lalu ada manajer tim. Nah, untuk manajer tim ini itu ini ya, jadi dia istilahnya kayak personal assistant lah, kayak gitu. Cuma bedanya dia yang harus mengatur satu tim gitu. Jadi mulai dari jadwal pertandingannya diatur ya, koordinasi dengan pelatih gitu. Semua kebutuhan pemain dia harus bisa mendeliver. Lalu ada yang terakhir tuh manajemen tim. Nah, yang posisi untuk pekerjaan karirnya banyak dan berjenjang ya. Kalau di tim RRQ untuk manajemen tim itu kita dibagi beberapa divisi. Itu jadi kalau di saya itu ada divisi namanya divisi strategic partnership. Nah, divisi strategic partnership ini adalah divisi yang berkaitan dengan sponsor tim, lebih ke arah ini ya, penjualan gitu. Tim e-sport uangnya dari mana ya? Masih sebagian besar uangnya dapatnya dari sponsor ya. Kalau kalian lihat nih di jersey ini, di bajunya ada logo-logo Sukro, terus ada logo-logo Asus ROG ya. Nah, itu dari sponsorship gitu. Jadi memang apa sih nanti misalkan kayak Sukro masuk ke tim e-sport. Lalu Sukro nanti dapat apa gitu dari tim e-sport. Nah, mereka akan dapat ini ya, benefit juga gitu. Jadi lebih ke exposure sama engagement. Makanya kenapa tim e-sport itu sosial medianya gede-gede ya. Ya, karena tujuannya itu. Jadi nanti ngebantu dari brand-brand yang jadi sponsor untuk promosiin produk mereka ke fans-fans dari tim e-sport itu. Selain ada tadi strategic partnership, di manajemen tim tetap ada ya divisi finance, terus HRD, ada juga divisi marketing, terus ada divisi production. Production itu semua yang terkait dengan produksi di ini ya, syuting untuk kebutuhan konten YouTube atau konten IG itu masuk ke production. Lalu ada juga live streaming sekarang, divisi live streaming. Kalau di
sendiri sekarang kita ada yang lebih dari 100 karyawan ya untuk sebuah tim ya, itu menurut saya cukup besar gitu. Dan untuk gajinya seperti apa sih di tim e-sport? Itu gajinya di atas UMR. Jangan khawatir ya, di atas UMR semua gajinya. Kalau RRQ sendiri kantornya kita ada di gedung Mid Plaza 2 ya, jadi di daerah Sudirman. Mungkin satu-satunya tim e-sport yang kantornya di situ. Kalau tim lain beberapa ada yang di PIK, ada juga di tempat lain lah. Next. Oke. Ini kalau kalian lihat ya, jadi yang selain saya sebutkan tadi, pekerjaan atau profesi yang terkait dengan e-sport. Itu akan lihat nih yang warnanya ungu ke kanan ya. Jadi mulai dari bagian administrasi, jadi ada legal, ada bagian finansial, terus di bisnis ini ada bagian HR ya, ada bagian komersial. Ini semuanya emang ada ya di tim e-sport ya. Gitu. Jadi RRQ sendiri kita punya legal sendiri gitu. Karena tetap ya untuk tim itu biasanya ada kontrak gitu, entah 1 tahun atau 2 tahun gitu, itu tetap butuh legal. Juga ada bagian sales marketing. Nah, sales marketing ini ada macam-macam gitu. Jadi ada head of product, ada head of advertising. Di tim sport biasanya ada merchandise ya. Jadi ada yang memang head of merchandise yang dia jualan merchandise-nya, jualan jersey, jualan jaket, jualan t-shirt. Itu kurang lebih ini ya, per tahunnya itu bisa miliaran ya keuntungannya dari penjualan merchandise. Untuk tim-tim gede aja ya. Udah mulai hampir menyaingi bola nih e-sport. Walaupun masih penjualan merchandise-nya masih belum sebesar bola ya, apalagi penjualan merchandise-nya Jackmania. Oke, lalu ada juga ini ya, di bidang communication, terus di bidang IT juga, ini banyak ya. Kalau kalian lihat di sini nih, ke kanan, ke kiri, ke atas gitu ya, ini memang banyak banget gitu di e-sport. Ini semua kalau kalian memang tertarik dan berminat ke e-sport gitu, tinggal kalian pilih mau kemana gitu, mau profesinya apa, dan kalian bisa fokuskan ke situ. Misalkan kalian ini banyakkan ini ya, misalnya dari manajemen, terus kalian suka bagian marketing gitu, jadi ya udah kalian fokus ke marketing. Kalian harus banyak baca. Dan tentunya ya kalau di e-sport pengalaman kalian main game itu nilai plus gitu. Jadi kalian harus tahu industrinya, kalian tahu gamenya, terus kalian tahu perkembangan industrinya seperti apa, itu nilai plus. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Amalia untuk pemaparan materinya ya Ibu. Semoga benar-benar bermanfaat nih Ibu, terutama bagi kita kaum milenial yang mau belajar nih atau mau pengen tahu nih tentang dunia e-sport tuh sebenarnya apa aja, atau dunia e-sport dibagi-bagi ternyata ya beberapa divisi atau beberapa cabang. Itu juga baru tahu Bu, sebanyak itu. Itu baru sedikit sih. Sebenarnya ada banyak hal ya kalau emang mau dikupas tentang e-sport ya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi ya Ibu Amalia dan juga sebelumnya Bapak Hendro yang telah memberikan sambutan dan juga informasi. Nah, melanjutkan untuk informasi Ibu Amalia, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nih atau ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk para peserta atau audiensnya, boleh diberikan waktunya nih untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Saya izin tanya. Izin tanya, Kak.
Perkenalkan Kak, saya M. Sadeli dari semester 5 Kak, S1 Manajemen. Ini menarik sekali ya, rupanya pertandingan e-sport itu sudah ada dari 1972. Saya kira baru-baru sekarang ini gitu kan. Ternyata memang sudah booming dari jauh-jauh hari ya. Bahkan dari game-game jadul itu juga pertandingannya sudah ada gitu kan. Terus ada beberapa yang saya highlight dari dari Ibu Amalia. Terima kasih Ibu penjelasannya. Terus sasaran game ini kan anak-anak muda ya, yang notabene itu usia sekolah dasar sampai dengan kuliah. Saya ingin menghubungkan bisnis ini dengan materi di semester 2 atau di semester 3 gitu tentang etika bisnis. Bagaimana etika bisnisnya untuk game e-sport tadi, bisnis tadi, terhadap perkembangan anak di usia dini. Pertama itu. Terus seperti Pak Daniel Purba bilang, zaman saya itu untuk bisa main PS itu nyumput-nyumput gitu kan. Pulang ngaji, apa pulang sholat, terus orang tua itu sambil bawa kayu gitu. Itu kan ini termasuk pergeseran paradigma game agar dengan menyebut dia sebagai ekonomi kreatif sehingga bisa diterima oleh khalayak ramai, apalagi anak-anak di usia dini gitu. Jadi orang tua itu lebih cenderung, oh ya nggak apa-apa, ada duitnya kok gitu kan. Dibanding kita dulu mau main game aja harus uber-uberan sama kayu dulu gitu. Terus apalagi ya? Itu sudah 2. Saya ada sedikit summary yang saya dapat dari pemaparan Bu Amalia, bahwa ekonomi itu bisa tumbuh dengan adanya populasi. Dan dunia game sekarang ini karena dunia game digital sudah dihubungkan dengan koneksi internet, maka tumbuh populasi digital di situ. Jadi penduduk juga sama seperti kita nonton film One Player One itu, Pak. Ya kan ada ya, Ready Player One. Bahwa manusia itu cenderung menjadi penduduk di dunia digital gitu. Sehingga otomatis kalau di mana ada populasi, di situ pasti ada demand dan supply yang seperti Pak Daniel Purba pernah jelaskan di materi-materi sebelumnya. Nah, ini jadi menarik sekali gitu. Bisnisnya bisa tumbuh walaupun dia di dunia digital karena populasinya ada di situ. Tapi yang masih menjadi pemikiran saya itu masih mengganjal itu, jika itu dihubungkan dengan etika bisnis, lebih banyak mana manfaat atau mudaratnya, seperti itu sih Pak. Terima kasih Kak. Baik, di sini telah kami tampung ya. Di sini poinnya ada 3. Yang pertama, perkembangan e-sport di usia dini, pertanyaannya. Yang kedua, perkembangan paradigma e-sport bagi kaum atau khalayak saat ini, atau generasinya berbeda. Yang ketiga, hubungan demand dan supply pada populasi digital. Itu lebih banyak kemanfaat atau sebaliknya. Ini untuk 3 poin ini akan dijawab oleh Ibu Amalia atau bisa dibantu juga oleh pemapar yang lain mungkin. Terima kasih, Kak. Baik, mungkin untuk Ibu Amalia jika ingin dijawab salah satunya atau untuk beberapanya, boleh. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, ini saya bantu jawab ya. Jadi, boleh diulang lagi pertanyaan yang nomor 1 dulu. Kami ulangi ya Ibu ya, di sini 3 poin aja pertanyaannya. Pertama, perkembangan e-sport di usia dini, itu seperti apa? Oke, ini ya, e-sport itu kalian harus bisa bedain ya, e-sport sama game. Ya, e-sport sama game. Kalau game mungkin
semua bisa punya akses, semua bisa main. Kalau e-sport di sini ya, itu nggak semua bisa main gitu. Kayak di liga kayak MPL itu yang bisa itu yang udah ini ya, yang udah dapat izin orang tua pertama dan yang di atas 17 tahun. Yang di atas 17 tahun. Kalau nggak bisa gitu. Nggak boleh ikut, nunggu aja tahun depan pas usianya cukup dia baru bisa ikut. Itu ya. Dan kalau sama anak kecil ya yang usianya anak-anak sekolah lah, anak SD itu e-sport seperti apa? Lebih ke ini sih, menurut saya masih butuh pengontrolan dari orang tua, guru gitu ya, pemerintah juga ya, untuk bisa membantu ini ya, menghindari hal-hal yang negatif dari game. Saya ngomonginnya game ya. Itu kalau e-sport itu soalnya lebih strict lagi peraturannya dan nggak sembarangan bisa ikut. Kalau yang untuk turnamen yang udah nasional atau internasional ya, gitu. Kalau kayak di Cina dan di negara-negara Eropa gitu, mereka ini ya punya peraturan ya. Jadi anak-anak di bawah umur itu sehari itu cuma bisa main berapa jam aja. Kalau di kita kayaknya belum ke situ gitu. Mungkin ya saya nggak tahu, mungkin sedang digodok kali ya. Gitu karena memang perlu gitu. Bahkan ada juga negara yang kalau mau main e-sport itu harus masukin ID number penduduknya mereka baru bisa main. Ada yang seperti itu. Di sini belum ya, karena secara teknologi juga kayaknya belum bisa juga. Itu harus pemerintah itu harus bisa ngatur publisher game ya yang mempublish game-nya di sini gitu. Karena agak susah sebenarnya. Kominfo aja ngeblokir situs-situs ilegal aja masih kecolongan ya, apalagi game gitu. Jadi memang peran dari orang tua gitu, orang guru itu masih sangat penting di e-sport atau di game ya. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan apa? Etika ya. Benar nggak sih? Saya ulangi ya Ibu, untuk pertanyaan kedua ya. Ya, baik. Halo, baik. Jelas ya Ibu suara saya? Ya, jelas, Adam. Baik. Ini untuk pertanyaan kedua, saya ulangi kembali Bu, di sini bagaimana sih perkembangan paradigma e-sport atau pandangan e-sport di masa kini? Kalau e-sport itu menurut saya merupakan ini ya, lebih ke dalam bentuk entertainment. Ya, e-sport itu lebih ke entertainment. Kenapa? Karena orang yang nonton e-sport itu biasanya untuk ini ya, untuk biar nggak bosan gitu, untuk biar menyenangkan dirinya sendiri. Kayak sekarang orang nonton bola aja gitu, nonton e-sport juga sama. Seperti itu. Jadi ada tim yang memang dia ini ya, yang dia unggulkan gitu. Dan pasti senang misalnya kalau timnya menang. Nah, kalau kalian mau tahu di e-sport itu sebenarnya range usianya didominasi oleh usia 18 sampai 24 tahun. Jadi memang mereka yang udah cukup dewasa ya untuk bisa main game gitu. Jadi secara bisnis sih e-sport di Indo akan terus berkembang ya, akan terus banyak bermunculan. Contohnya banyak muncul sekarang itu talent agency yang membawa influencer e-sport. Kenapa influencer e-sport itu diminati? Karena follower e-sport itu ini ya lebih loyal sama yang mereka ikuti gitu. Yang pertanyaan terakhirnya gimana?
Untuk pertanyaan terakhir di sini, apakah hubungan demand dan supply pada populasi digital? Maksudnya itu lebih banyak manfaat atau sebaliknya? Itu ini ya, tergantung sih dibilang manfaat atau enggak gitu. Jadi memang apalagi sekarang ya, digital itu lagi naik-naiknya semenjak COVID gitu. Jadi banyak yang kalau yang saya tahu sekarang banyak perusahaan yang mengalokasikan dana kampanye mereka lebih besar ke arah digital gitu. Karena mereka tahu semua orang sekarang terhubung ya, baik yang tua maupun yang muda gitu. Mereka pasti entah punya sosial media Instagram, terus mereka nonton YouTube. Coba siapa yang dalam satu hari nggak sentuh IG? Ada nggak? Mungkin Atau nggak ada ya Bu ya sekarang. sekarang nggak ada kan? Jadi hampir Iya. orang entah itu dia buka Instagram, buka Facebook, atau nontonnya sekarang orang udah jarang di TV gitu. Orang jangan nontonnya di mana? Di YouTube. Orang nonton di YouTube gitu. Nah itu adalah yang nggak bisa dihindari ya. Jadi memang ada positif negatifnya. Negatifnya nggak bisa kesaring mungkin ya. Anak-anak punya handphone, nonton YouTube, apapun kontennya di situ bisa diakses gitu. Kalau nggak diinstalin YouTube for Kids ya, gitu. Balik lagi itu dari pengawasan, dan kalau untuk kita yang udah dewasa, itu bagaimana kita memanage waktu kita gitu, waktu kita untuk bisa ini ya, meluangkan waktu yang positif dibanding yang negatif. Tuh, ini kalau menurut saya ke arah positif sih kalau untuk perkembangan dari sisi industri digitalnya ya, karena udah banyak, apalagi makin banyak startup ya, startup digital ya, nggak cuma di e-sport, di financial teknologi pun udah makin banyak gitu. Itu juga lapangan pekerjaan yang baru lagi gitu untuk kalian, dan gajinya oke juga gitu. Kantornya juga oke, di Jakarta banyak gitu. Mungkin dari Pak Daniel atau Pak Hendro mau menambahkan, itu silakan. Saya tidak menambahkan Ibu, tapi tadi mengulang pertanyaan dari Mas Sadeli, hubungannya dengan etika bisnis Bu. Hubungannya dengan etika bisnis, apakah bisnis ini apa namanya, game ini, di mana para pesertanya itu anak-anak ya tadi disebutkan oleh Mas Sadeli ya, tapi dari range usia berapa kita belum dengar tadi, tapi bisa dibayangkan mungkin anak SMP atau anak SMA. Itu gimana ya Bu? Dikaitkan dengan etika bisnisnya, apakah melanggar gitu kali ya, apakah ada peluang untuk melanggar etika bisnis atau sudah ada panduan hukumnya? Itu Bu Amalia. Setahu saya sih publisher game kayak Free Fire, Mobile Legends itu nggak ada sih Pak. Jadi biasanya game itu ada ini ya, ada bisa diakses sama umur berapa gitu. Nah itu kemungkinan ya kalau di Indo bisa layanannya bisa diakses, berarti sama pemerintah kita boleh diakses sama umur-umur segitu. Balik lagi pengontrolannya kalau menurut saya ada di orang tua, guru gitu ya, dan orang-orang sekitarnya kalau untuk anak-anak. Kalau misalkan anaknya umur SD ya, nggak dikasih HP tapi nggak diinstalin game Free Fire juga dia nggak bakal bisa main Pak. Ya. Lain halnya kalau misalkan orang tuanya nggak terlalu strict sama anaknya gitu, jadi ya udah nggak apa-apa anaknya main game, yang penting anaknya nggak keluar atau nggak bikin masalah yang lain gitu. Kadang ada orang tua yang ya udah yang penting di rumah anaknya SMA ya, dibanding di luar nggak jelas atau pakai narkoba gitu. Ada yang nganggapnya masih kayak gitu juga gitu. Jadi masih
pro kontra soalnya Pak. Kalau di Indonesia ngomongin soal game, ngomongin gamenya ini saya ngomongin ya. Kalau Ya. e-sport kalau menurut saya positif sih, karena e-sport itu kan kompetitif ya, dan sudah menghasilkan juga gitu di sini ya. Jadi ada salah satu player di RRQ namanya Albert Pak. Jadi si Albert ini waktu masuk ke tim RRQ dia masih sekolah, itu masih SMA. Masih SMA. Oh ya, Albert ini juga ini ya dibesarkan hanya sama ibunya aja gitu. Jadi kenapa dia mau masuk RRQ juga? Karena dia bisa jadi tulang punggung buat ibunya gitu. Karena kita gaji dia dengan gaji yang lumayan lah untuk anak umur segitulah yang masih SMA. Kenapa orang tuanya mau juga? Karena kita juga ini Pak, kita jaminkan pendidikannya dia gitu. Jadi kita bayarin sekolahnya. Si Albert ini itu homeschooling dan yang bayar dari perusahaan. Jadi kita pastikan dia lulus SMA. Dan dia udah lulus SMA Pak. Tahun ini kalau nggak salah dia udah lulus. Gitu. Jadi sekarang si Albert ini fokus jadi professional player. Kurang lebih itu sih Pak. Jadi kalau di tim kayak RRQ, pendidikan itu tetap nomor satu. Jadi ada player kita yang sambil kuliah, sambil sekolah, kita nggak menghalangi, malah kita dukung mereka gitu biar mereka bisa lulus cepat. Karena balik lagi game ini untuk game ya, profesional player itu singkat banget karirnya gitu. Jadi pendidikan itu akan menjadi salah satu cara mereka untuk bertahan di dunia yang keras ini, Pak. Ya. Oke, saya dari Mas Duli cukup ya. Mudah-mudahan bisa memberi mendengarkan jawaban dari Bu Amalia. Mas Duli bisa terjawab Pak Hendro. Jadi terjawab ya. Memang kan kalau saya kan mengaca kepada anak-anak yang saya lihat ya. Jadi ada anak SD kelas 6, SMP, jadi kayak adiktif banget gitu dengan game. Dia nggak bisa lepas dari gadget. Tapi giran ditanya 9 kali 9 berapa? Nggak tahu gitu kan. Tapi giran ditanya, itu MVP tuh, sepet. Jadi istilah-istilah game itu dia lebih melekat dibanding pelajaran yang dia dapat gitu kan. Jadi malah menimbulkan kemerosotan di dunia pendidikan. Tapi kalau dari rules yang kayak Bu Amalia bilang, pakemnya harus jelas nih. Kalau dia mau main game atau ada pertandingan, dia harus ada ID number. Berarti secara nggak langsung tersortir pemainnya harus usia dari sekian ke sekian gitu kan. Terus juga game ini kan media yang tidak bukan e-sport gitu. Maksudnya semua bisa akses. Jadi sebetulnya parenting itu lebih diutamakan untuk mengontrol perkembangan anak-anak. Jadi semacam bilah bermata dua ya, Pak Hendro ya. Iya. Oke, iya. Iya, itu kayaknya bisa jadi topik diskusi yang berbeda sih, ngomongin game anak-anak ya. Iya, betul. Nah, itu soalnya ada khusus lagi. Iya. Ada khusus lagi ya. Iya. Oke, baik. Baik, ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan e-sport dan peluang karir untuk generasi muda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pastinya ini menjadi pintu masuk untuk menarik anak-anak SMA itu kuliah di kampus kita gitu. Itu juga ya. Nah, ini silakan ada pertanyaan lain lagi, Adam? Baik, mungkin untuk peserta lain atau audiens ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas, boleh dipersilakan waktunya. Baik.
Jika memang sudah cukup jelas atau tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini bisa saya lanjutkan ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para peserta ataupun audiens yang baru join atau baru bergabung untuk mengisi untuk Google Form-nya perihal untuk sertifikatnya, diisi dengan lengkap data dirinya ya, terlampir begitu. Baiklah, kita lanjut ke rangkaian acara. Di sini kita memiliki tahap terakhir yaitu sambutan daripada Ketua Pelaksana Webinar dan juga turnamen untuk hari ini. Kepada Saudara Eko Setiawan, kami persilakan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam mahasiswa. Yang saya hormati, Ibu Dr. Erna Widodo, Magister Manajemen selaku Ketua dari IGI, Bapak Hendro Budianto, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen selaku Kaprodi Manajemen, Bapak Daniel Purba, Sarjana Kedokteran Gigi, Magister Administrasi selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Ibu Amalia Hadi, Sarjana Sosial, Magister Manajemen atas materi yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan Bapak-Bapak atau Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa bangga saya, serta para peserta yang hadir pada acara webinar pada hari ini. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar lancar, insya Allah tanpa kendala suatu apapun. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta turnamen Mobile Legends Golden Cup. Alhamdulillah, acara webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan semoga acara turnamen yang akan kita laksanakan nanti dan esok hari berjalan dengan lancar. Tetap semangat, dan untuk para peserta turnamen tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah bekerja sama dalam menjalankan acara ini dengan sangat baik dan lancar sampai saat ini. Saya sangat berharap kalian bisa menjunjung tinggi sportivitas dan kerjasama dalam acara turnamen hari ini dan esok hari. Dan mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Saudara Eko Setiawan ya untuk sambutannya sekaligus sebagai Ketua Pelaksana untuk acara hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan dan juga harapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Untuk saat ini tiba di akhir acara kita di hari ini di pagi sampai siang pada webinar ini. Terima kasih sebelumnya atas atensi, kerjasama, informasi, dan juga segala waktu yang telah diberikan untuk join kepada webinar hari ini perihal pelaksanaan Mobile Legends Cup atau turnamen Mobile Legends di hari ini. Terima kasih juga sebelumnya kepada Ibu Bapak dosen dan juga para peserta audiens yang telah melakukan atau mengikuti acara dengan seksama hingga selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang telah kita rencanakan sebelumnya dapat berjalan dan juga terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhir kata, saya Adam Haritsyah selaku MC dan juga Bapak Hendro Budianto selaku daripada moderator. Terima kasih juga Bapak Hendro yang telah membantu saya perihal rangkaian acara ini. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Amalia, Pak Hendro. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih Pak Jonggi sudah hadir juga, telah hadir. Terima kasih banyak Pak Jonggi, supportnya. Terima kasih Pak Daniel, Ibu Amalia, Pak Hendro, dan mahasiswa Sigi. Ya, Iya Bapak. Ibu Amalia, terima kasih. Sama-sama Pak. Salam Ibu Eko Setiawan sebagai ketua, Bang Eko Setiawan sebagai ketua, salam sukses. Dan teman-teman di BEM, salam sukses semuanya.
Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Jul. banyak. Pak Parlindo. Salam sukses Pak Jul.